Ya, bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada kali ini akan diajarkan, akan dipandu bagaimana cara untuk menggunakan KineMaster, aplikasi yang ada di HP kita, yang nanti akan bisa kita pakai untuk membuat media pembelajaran. Nah, aplikasi KineMaster sendiri bisa di download di Play Store, nanti bisa diketik KineMaster, nanti bisa di-download di sana. Insya Allah filenya tidak terlalu besar. Nah, untuk simbol atau logo dari KineMaster ini ada di kanan bawah aplikasinya, ada bulatan, kemudian ada huruf K di dalamnya. Nah, nanti bisa di-download, dan kemudian kalau sudah di-download nanti akan masuk ke apa namanya uh, di dalam HP kita, dan kemudian bisa dibuka dan kita coba untuk membuat media pembelajaran. Nah, kita coba untuk pencet terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi KineMaster. Ya, bisa dipencet remind later, kemudian cancel saja. Update later. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat tampilan awal dari KineMaster. Di kanan ini adalah project yang sudah saya buat, ada beberapa video di sana. Kemudian yang di kiri ini ada beberapa bulatan, ada banyak bulatan, ada tulisan KineMaster, kemudian di bawahnya ada bulatan yang berwarna orange. Nah, saya akan menjelaskan untuk bulatan yang berwarna orange dulu. Yang paling kiri, paling pojok kiri ada seperti gambar market. Nah, ini nanti digunakan untuk kita bisa mendownload instrumen-instrumen yang bisa kita manfaatkan untuk menguatkan video yang akan kita buat. Kemudian di tengah ini ada gambar kotak, ada plusnya. Ini adalah untuk membuat project baru. Kemudian yang di sebelah kanan ini tidak perlu untuk ditelusuri karena ini nanti dia lebih kepada template yang ada di KineMaster. Nah, yang sebelah kiri dulu, saya mohon untuk yang sebelah paling kiri. Nah, ini ada gambar market, kita pencet dahulu. Kita akan coba untuk mendownload beberapa instrumen yang bisa kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran kita. Ya. Nah, di sebelah kiri ada beberapa logo. Nah, ini tampilan dari market yang ada di KineMaster. Nah, di sini ada template yang ada di KineMaster. Nah, ada tulisannya premium. Ini tandanya kalau kita download itu kita harus bayar karena premium. Nah, tapi kita cuman akan download font. Nah, ini yang sebelah kiri logo T. Kita pilih font yang sekiranya bagus yang nanti bisa kita download. Nah, kebetulan banyak yang tidak premium, jadi bisa kita download. Nah, misalnya ini ada font Oxygen. Dia tidak ada premiumnya, kita download saja. Di sebelah kanan ada tulisan download, kita download. Ya. Nah, sudah terinstall, dia nanti akan otomatis sudah terinstall di aplikasi KineMaster. Nanti bisa kita gunakan untuk menguatkan video pembelajaran yang akan kita buat. Nah, ada banyak macamnya ya. Boleh mencari yang lucu-lucuan. Ini ada tulisan Korea, nggak tahu ini tapi bacanya bagaimana. Nah, kemudian kembali yang logo paling kiri. Nah, ini di bawah logo T, logo untuk fontnya ada musik. Nah, ini nanti bisa kita pergunakan untuk musik-musik yang ada di video kita. Nah, kita coba dulu. Nah, misalnya kalau cocok dengan suara yang tersebut, kita bisa download saja. Ini ada yang premium, ada yang tidak. Kalau yang premium, kalau kita download kita harus bayar. Tapi kalau yang tidak, itu yang free. Nah, itu dia gratis kita downloadnya. Nah, misalnya ini sudah ada tulisan install, berarti dia sebelumnya sudah saya download terlebih dahulu. Sudah saya download. Nah, misalnya ini why not. Kemudian ya, ini minimal park free, kita download dahulu. Ya, installing, dia sudah terinstall. Kemudian kembali ke kanan ada musik, kemudian bawahnya sound effect ini ya. Nah, ini yang sound effect ini bisa kita pakai untuk intro atau kemudian saat ada jeda video bisa kita manfaatkan. Nah, ini ada beberapa yang mungkin bagus ini yang bisa kita manfaatkan.
Nah, misalnya itu tadi ya, kita download aja, itu free, jadi nggak usah bayar. Nah, kita download beberapa. Ya, kembali ke yang sebelah kanan ada tanda X yang dipunteri, kita pencet aja. Nah, ini nanti kembali ke tampilan awal. Nah, kita sudah siap dengan beberapa instrumen tadi sebagai pelengkap dan tambahan untuk menguatkan video kita. Kemudian kita masuk ke project yang ada di bundaran besar sebelah kiri. Ya, ini ada tampilan yang nanti bisa dipakai. Jadi ini layar yang nanti akan kita tampilkan itu yang seperti mana, yang mendatar atau kemudian yang tinggi atau yang kotak. Yang kotak ini biasanya dipakai untuk yang untuk media sosial, Instagram, Facebook dan lain-lain. Ini powerful pakai yang kanan. Kalau yang kita nanti videonya tinggi bisa pakai yang tengah, tapi kalau videonya mendatar, pada umumnya mendatar, ini bisa pakai yang sebelah kiri. Saya pakai yang sebelah kiri untuk video kita, ya. Nah, ini tampilan setelah kita memilih layar yang akan kita pakai. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa kita pencet ke background terlebih dahulu sebelah kiri. Nah, ini background yang yang bawaan dari KineMaster. Kita pakai salah satunya, ya. Nah, kalau dia sudah kita pencet, nanti dia akan masuk di sebelah kiri, sebelah paling bawah. Nah, ini tadi background yang saya pilih. Kemudian kalau sudah, kita setujui dengan mencet bundaran yang ada centang di kanan atas. Ya, nah dia sudah masuk nih. Nah, ini nanti sebagai background awal kita, pembuka. Nah, ini pembukanya. Kita kalau sudah memasukkan ini, kemudian di sebelah kanan ada bundaran besar, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 5 logo yang ada di dalamnya. Kemudian yang tengah ini ada gambar warna oranye. Nah, ada layer, ada media, audio, voice. Layer itu kalau kemudian kita akan menambahi di layar utama ini tulisan atau kemudian gambar atau kemudian efek dan lain-lain. Nah, kalau yang media, kalau kita akan menambahkan media, video atau background lagi, bisa pencet yang media. Kalau audio itu kalau kemudian kita ingin menambahkan audio, nah tadi ada beberapa yang kita download dari audio, bisa kita masukkan nantinya. Nah, kita pelan-pelan kita akan memahami tools yang ada di KineMaster ini untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini kita sudah masuk tadi untuk backgroundnya kita ya. Nah, ini kalau dipencet di background ada akan jadi kuning, kemudian ada beberapa ada beberapa pengeditan, ini nanti aja. Nah, ini kita pencet yang di sebelah kanan bundaran ini tulisan layer, ada kotak ada tulisan layer, kita pencet. Nah, dia akan keluar subtoolnya, ada image, effect, overlay, text, handwriting. Nah, saya akan menjelaskan yang sederhana saja, yang biasanya sering dipakai. Nah, ini kalau kita ingin menambahi image di layar utama, kita pencet image, nanti akan muncul folder yang tadi di awal dan bisa kita tambahkan. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada folder, kita kalau milih gambar bisa di sini nanti. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan tulisan di sini, ya. Ya, ini tadi saya ketik media pembelajaran. Nah, kemudian dia sudah muncul di layar utama. Nah, ini bisa disetting, dibesar kecilkan, kemudian dipindahkan. Nah, ini terserah dari pembuat video, lebih cocok dia ditempatkan di mana untuk tulisan ini, mau dibesarkan, dikecilkan. Nah, ini tadi tulisannya kita, media pembelajaran. Nah, kemudian di kanan ini ada tulisan AA, gunting, dan kemudian warna kotak putih. Nah, kita pencet kanan yang AA dulu, kita pencet AA. Nah, dia akan memilih font yang akan kita pakai. Nah, ini. Nah, banyak yang sudah terinstall juga di sini. Kita bisa pilih, misalnya ini Pattaya regular. Ya, disetujui. Yang kanan ini gambar centang ini dipencet. Yep. Nah, tulisannya jadi lebih lebih ada seninya. Kemudian kalau sudah, kita kembali, ini warnanya kan putih. Dia terlalu tidak jelas.
tidak jelas dengan background tambahannya kan ada warna putih juga, jadi tulisannya tidak terlalu kuat. Nah, bisa kita ubah warnanya dengan cara ini, yang sebelah kanan ada sebelahnya gunting ini kotak warna putih, kita pencet. Nah, kita pilih warnanya, kita cocok warna apa nih, bisa kemudian warna ungu coba ya. Nah, ini warna ungu. Nah, media pembelajaran, nah warna ungu. Sudah. Kalau sudah, jangan lupa ini jangan dicentang dulu. Ini di bawah gambar gunting ada tulisan in animation. Kita pencet in animation. Ini tandanya adalah kalau kita ingin memberikan efek kepada tulisan ini. Misalnya efeknya kita pencet yang fade. Nah, dia muncul awal akan ada efek, dia seperti apa namanya, muncul dari yang hilang kemudian ada, kemudian pop. Nah, dia dari kecil ke besar. Nah, ini, wah ini bagus nih kayaknya ya, kita pakai. Nah, di bawahnya kalau ada tulisan 0,5, 1,5. Nah, ini durasinya. Kalau dia muncul cepat, muncul yang slow, atau muncul yang apa, muncul yang sedang, bisa kita pakai sesuai dengan kehendak kita. Nah, kalau sudah kita setujui dengan cara mencet centang kanan atas, ya. Kemudian kita pencet lagi untuk yang tulisannya ini, yang di bawah ini. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan di bawah ini ada gambar apa namanya, T media pelajaran ini. Nah, ini dipencet lagi. Nah, dipencet. Kemudian karena tadi sudah in animation, kita pencet yang out animation. Jadi yang di bawah gambar gunting 3 suku katanya in animation, overall animation, kita pencet out animation. Jadi nanti dia keluarnya juga ada tulisannya. Nah, kita kasih keluar pakai, nah dia ngilang sendiri misalnya gini kan, kita setujui, kita kasih 1,5. Nah, jadi nanti dia muncul ada efeknya, keluar pun ada efeknya gini ya. Nah, kita tambahin lagi tulisannya ya. Nah, jadi kita pencet layer lagi, kemudian tulis teks. Nah, kemudian kita kasih tulisan oleh Arif Setiawan. Oke. Nah, dari sini setting juga, pencet AA. Jadi biar nanti tulisannya bisa kita ubah juga. Yap. Kemudian warnanya kalau mau kita ubah jadi hitam misalnya. Nah, kemudian kita kasih efek juga in animation, kasih efek pop. Kemudian pencet lagi. Nah, pencet lagi nih, tandanya kalau dia dipencet itu dia di pinggir dengan warna kuning ya. Nah, pencet lagi, dia dikasih out animationnya dengan slide up misalnya. Nah, oke. Ya. Nah, kalau sudah, kita uji coba dulu ini gambarnya. Sudah. Nah, kalau sudah kita setujui kanan. Nah, kemudian kita uji coba dulu nih dengan videonya ini, kita uji coba dulu dengan cara di sebelah kanan ada gambar play. Nah, yang ini, nah kita pencet, nah dia akan uji coba. Ya, kita pencet lagi untuk menghentikan. Ya, wow, sepertinya udah bagus ya. Tapi kok sepi, belum ada, nggak ada suaranya ya. Kita bisa kasih suara di situ dengan cara kita kembali ke bundaran di sebelah kanan, ada tulisan audio, kita pencet. Ya, nah ini apa namanya, audio yang bisa kita tambahkan ke sini. Nah, tadi kalau kita udah download beberapa musik, dia masuk ke musik asetnya. Nah, efek aset ini intro yang ada. Kalau kita download tadi yang apa namanya di bawah audio itu kan, nah ini video-video apa namanya sub, artinya bukan yang primer yang bisa kita manfaatkan untuk apa namanya untuk ini sela-sela atau kemudian jeda. Nah, kita pakai yang musik aset, ada Moonflower, Minimal Park.
Nah, kalau kita, ini bagus nih, kita setujui. Nah, kemudian kita pencet ada gambar plus dan gambar sama dengan, kita pencet plus. Nah, dia akan masuk ke sini. Kita setujui. Yap. Nah, coba deh kita uji coba tes lagi video kita dengan cara di play. Ya, ada efeknya ya, ada suaranya, ada tulisannya. Ya, bagus. Nah, ini tadi awalan dari video pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masukkan video yang kita inginkan, video pembelajaran kita. Kita pencet di yang sebelah kanan media. Ya, ini. Kemudian kita cari video yang akan kita masukkan. Yap, pencet kamera karena mungkin video kita sudah sudah kita buat sebelumnya. Nah, saya akan masukkan yang ini videonya. Yap, nah ini videonya sudah masuk. Kemudian kalau sudah masuk kita setujui dengan cara mencet yang kanan atas centang ini. Ya, nah kita coba lagi nih. Nah, status saja Bapak Ibu sekalian. Ini tadi kan kita lihat masuk dari video ini kan kayak kurang pas, ada jeda yang banyak. Nah, kita edit dulu. Nah, videonya kita pencet. Nah, kalau kita sudah setuju dia warna kuning nih. Nah, kita bisa atur nanti masuknya dari mana dengan cara menggesernya. Dengan cara menggesernya, pencet. Nah, yang ini yang paling pojok kiri dari video yang akan kita edit. Digeser nih masuknya, digeser. Nah, misalnya masuknya di situ. Kita coba cek lagi. Nah, kayaknya udah cocok. Nah, kemudian endingnya misalnya. Nah, endingnya ini. Nah, ini kan kalau di endingnya ada gambar saya sedang menangkap layar HP saya. Jadinya kan kalau dimasukkan video nggak bagus. Kita kita edit juga dengan cara dipencet videonya kemudian digeser. Nanti ending berakhirnya di mana? Nah, kayaknya berakhir di sini. Nah, kita setujui dengan cara mencet kanan atas. Ya. Nah, ini jadi masalah karena suara dari video dengan dengan suara lagu kan kontras sekali. Suara video sangat terganggu dengan suara lagu. Nah, kita edit lagunya dengan cara dipencet lagunya yang paling bawah ini. Nah, sampai dia warna kuning. Kemudian kita atur suaranya. Nah, ini di kanan ini ada tools untuk mengatur suaranya. Ini ada ada suara, kemudian ada gambar kotak-kotak. Kemudian yang paling kanan ini kayak ada gambar stabilizer. Nah, yang ini ya, saya pencet ini, jadi dia ada warna merah. Kita pencet aja. Yap. Nah, ini cara kita mengatur dari suara di sini. Nah, cara untuk mengaturnya, ini di tengah ada gambar 0000, kemudian ada garis warna oranye. Kalau kita geser dia tetap ininya, tapi yang berubah adalah durasinya angkanya itu berubah. Nah, kita setting di sini kan, setting di sini, kemudian di kanan itu ada tulisan volume envelope, kemudian ada 100%. Nah, kita geser ininya, gambarnya di bawah. Perhatikan gambar bawah, saya geser ini dengan cara dengan cara tinggal digeser dengan ibu jari kita. Nah, kemudian misal kita ingin suara di sini berubah lebih rendah, maka di bawah volume envelope ini 100%-nya kita turunkan. Nah, jadi misalnya suaranya %20. Nah, kemudian kita maju terus. Ini kita geser dulu ya. Tadi kan dari suara ke ininya jaraknya sisa banyak banget. Nah, kita juga bisa ngedit dengan cara durasinya dikurangi. Nah, seperti ini, digeser, geser. Nah, sampai di akhir tulisan saya. Kemudian pencet yang sebelah kanan lagi ini, yang warna merah ini. Nah, volumenya kita kecilkan jadi 0. Nah, jadi nanti harapannya nanti suaranya dari dari audio ini tidak mengganggu suara dari video utama. Nah, gitu. Coba kita awal ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri semuanya? Ya, udah bagus itunya. Nah, cuman tadi pas di sini coba perhatikan lagi. Nah, itu gambarnya terlalu kontras, artinya tidak halus muncul video saya dengan background awal. Jadi saya mau ngasih edit mau saya edit agar nanti lebih halus. Nah, ini di gambar sini. Nah, ini yang tak pergerakan ini ada tanda plus ya. Bisa dilihat ya tanda plus. Nah, plusnya kita pencet. Plusnya kita pencet. Yep. Nah, sampai dia berwarna orange. Nah, kita akan memberikan transisi agar nanti lebih halus perubahan dari video atau gambar satu ke video yang lain. Saya kasih misal travel and activity, kita pencet. Nah, nanti efeknya akan seperti itu transisinya. Atau kemudian presentasi. Nah, misal seperti itu. Atau kemudian kita memberi efek itu. Nah, ini terserah dari kita sendiri ya. Nah, saya akan coba memberikan yang ini aja, travel. Ya. Yap. Kita setujui yang kanan atas kita pencet. Ya. Kita coba dari awal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri semuanya? Ya, lumayan bagus. Nah, kemudian ini misal video pelajaran kita, kemudian mau kita akhiri nih videonya, kita berikan lagi ini yang di kanan pencet media, yang ini pencet. Nah, kemudian folder background. Nah, kita pilih misal yang ini kita pilih, yap. Nah, dia udah masuk, kita setujui. Yap. Nah, ini tadi background. Nah, kita akan buat akhiran di sini. Kita masuk ke layer lagi nih kayak seperti yang awal tadi, layer, kemudian teks. Nah, tulisan terima kasih dirubah juga untuk tulisannya. Warnanya hitam. Nah, kemudian dikasih in animation, jadi nanti dia ada efek keluarnya, di setting agak lamaan. Nah, ini juga ini bisa kita rubah nih durasinya ya, kita munculnya lebih agak akhir, kita pencet out animation, kemudian diberikan slide down. Nah, oke. Nah, jangan lupa ini plusnya juga kita beri transisi agar nanti lebih halus untuk perubahan gambarnya. Presentation, kemudian ya, ini yang di bawah lagunya kita akhiri sampai sini lagunya. Yap, kita coba ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi sosiologi, bagaimana cara mengolah data kuantitatif dan bagaimana cara mencari mean, median, dan modus. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Silakan sesi. Wah, ini kita edit lagi sedikit untuk suaranya. Nah, pencet yang kanan nih. Yap. Nah, kita turunkan jadi 0 biar nanti suaranya hilang di sini. Ya. Kita setujui. Nah, sedikit lagi tambahan dari saya. Misal di video ini kita akan menampilkan gambar. Ya, di video ini kita akan ambil gambar, misal slide presentasi atau tulisan. Kita juga bisa memberikan tambahan di sini dengan pencet layer. Nah, kemudian image.
Kalau kita akan menambahkan gambar di sini bisa berupa slide PowerPoint atau apa yang kita inginkan. Nah, kemudian kita pencet gambar yang kita inginkan di folder yang ada di sini. Folder ini adalah folder yang ada di HP kita dan juga folder yang ada di KineMaster bawaannya. Background, favorite, cloud storage. Ini dari KineMaster. Nah, kalau yang lainnya ini adalah folder yang dari HP kita. Nah, misal ini saya akan menampilkan apa namanya slide tentang ini misalnya. Nah slide-nya ini dia akan masuk ke sini, ke gambar utama. Nah, kita inginkan tidak mengganggu, bisa kita rubah misalnya di sebelah sini, misalnya menutupi gambar yang di atas. Nah, kemudian kita bisa setting besar kecilnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa memberi efek keluar dan masuknya dengan cara tadi in animation, auto animation. In animation saya pencet, nah dia nanti keluarnya akan ya ada efek muncul keluar. Nah, sudah kita setujui. Nah, kemudian kita pencet lagi gambar yang ini ya, yang ini ada kuning ya di bawah ini. Kemudian auto animation juga kita setting, ada gambar dia hilangnya, slide left. Nah, dia nah misalnya di gambar ini kita inginkan munculnya di mana, kita bisa setting dengan cara digeser aja, mau dia akan munculnya di detik yang mana, seperti itu. Bisa kita lamakan durasinya atau kemudian kita kurangi durasinya seperti ini. Coba kita cek ya, kita setujui, cek dulu, uji coba dulu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Insyaallah pada pertemuan kali ini itu slide PowerPoint yang bisa kita tampilkan masuk ke dalamnya. Nah, kemudian bisa kita setting keluar masuknya, bisa kita setting lamanya lah juga. Nah, seperti sini, atau kita singkat tadi ya. Nah, terakhir coba kita coba pembelajaran kita. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita belajar sosiologi, bagaimana cara mengolah data kualitatif dan bagaimana cara mencari min, media, dan modus. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, nah ini sudah selesai. Kemudian ini projectnya kita ya, ini belum berbentuk video jadi kalau kita ingin membuat ini jadi video jadi, nah kita bisa pencet yang kanan atas, ada gambar kotak tanda panah ke atas. Nah, kemudian ini ada tulisan, ada watermark made with KineMaster ya, yang atas ini. Jadi nanti video kita akan ada tulisannya made with KineMaster, buat dengan menggunakan KineMaster. Nah, kalau kita ingin menghilangkan, nah ini kita pencet tadi, kita ingin menghilangkan, berarti kita bisa membayar 53.000 selama sebulan atau 329.000 selama 1 tahun. Nah, kalau saya sendiri lebih condong untuk tidak menghilangkannya ya. Jadi biar orang tahu kalau buatnya dengan KineMaster, aplikasi dengan HP yang bisa kemudian bisa diaplikasikan oleh siapapun gitu. Dan mudah karena hanya bisa bisa diedit dan dibuat melalui HP kita. Nah, ini tadi videonya sudah kita selesai edit, kemudian kita buat ini sebagai video yang bisa kita kirim ke YouTube atau WA. Nah, kita pencet yang kanan atas ini. Nah, ya kanan atas kita pencet. Yap. Nah, dia akan masuk ke ke export dan share. Nah, ini kalau kita ingin mengekspor gambar kita, ini ada tulisan resolution kan, kotak yang sebelah kiri. Nah, kalau kita ingin ingin membuat video kita tidak terlalu memakan tidak terlalu banyak memakan space. Nah, dan juga gambarnya kita juga menginginkan tidak terlalu bagus, itu bisa pakai 480p, atau kita ingin yang high definition 720p, atau kemudian full HD, jadi gambarnya bagus. Nah, apapun yang kita pilih di sini akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya kapasitas video kita, memori yang akan dipakai oleh video kita. Nah, ini di bawah kanan ada tulisan export, itu ada tulisan upload 276 MB, kemudian 24,49 GB. Nah,
Kalau semakin bagus gambar yang akan kita inginkan, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap besarnya dari video ini. Nah, kemudian itu low sama high-nya juga bisa kita setting. Misalnya kita pengen full HD tapi nggak terlalu ini kualitasnya kita agak turunkan sehingga nanti besarnya bisa agak lebih kecilan. Nah, tadi ini jadi 44 MB ya. Nah, ini kayaknya tidak terlalu besar. Kita ekspor saja. Kita kecilin lagi jadi 25. Ya, ini terserah nanti Bapak Ibu mau milih yang mana. Kalau pengen yang bagus, mau di-upload di YouTube ya nanti bisa dipilih yang high. Kemudian bisa pakai yang 4K 2160p, atau kalau yang bagus sedang itu pakai Full HD, yang cukup pakai high definition, yang gambar yang paling kecil juga bisa. Terserah dari Bapak Ibu sekalian milih yang mana. Nah, kita ekspor. Klik aja ekspor. Ya. Kemudian skip saja. Tadi ini sudah saya jelaskan. Nah, dia akan mengekspor. Nah, semakin kecil memorinya, dia akan lebih cepat ekspornya. Semakin besar video yang kita buat, memorinya semakin besar pula, maka ekspornya semakin lama. Nah, ini cepat karena memorinya sedikit, kapasitas sedikit. Nah, ini iklan ads-nya tidak perlu digubris, nanti dia akan keluar sendiri. Sebelah kiri ini ada tulisan panah 2, pencet aja. X, pencet aja. Nah, dia akan hilang sendiri karena ini gratis ya, jadi ada iklan yang masuk. Nah, ini dimaklumi. Nah, ini sudah selesai, ada tulisan Untitled 4 ini di sebelah kanan. Ini video kita. Nah, bisa kita pencet play. Nah, kita pakai Mi Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi sosiologi, bagaimana cara mengolah data kuantitatif dan bagaimana cara mencari min, median, dan modus. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Silakan disensor. Ya. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita menginginkan ini di share, pilih yang tengah. Kita mau share di YouTube, kita upload di channel kita. Nah, ini ya, misal mau upload ke channel kita, ini juga boleh, silahkan. Atau kemudian kita mau bagikan ke WhatsApp, ya, kita bagikan ke WhatsApp. Pak Iman misalnya, ya, tinggal kita kirim aja, ya, dia akan ngirim ke Pak Iman, atau bisa kita kirim ke grup pembelajaran kita, grup kelas atau apa setelah video pembelajaran itu sudah selesai, seperti itu. Nah, ini nanti akan nah ini sudah terkirim ke Pak Iman ya. Ya. Ya, itu tadi Bapak Ibu, Ustaz-ustaz sekalian terkait dengan tutorial untuk memakai KineMaster yang bisa kita manfaatkan untuk menguatkan atau untuk membuat media pembelajaran sebagai sarana sebagai sarana yang dimana di masa pandemi ini kita tidak mau tidak mau harus menggunakan berbagai upaya untuk bisa menampilkan pelajaran kita semenarik mungkin, seefektif mungkin agar peserta didik bisa tertarik dengan pelajaran yang kita buat. Nah, itu tadi, silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa dilampirkan ke saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.